para saudara-saudariku yang terhormat. Ini saya mau jelaskan masalah pencapaian timbangan dunia dan akhirat. Timbangan ini contohnya isinya ada 100 kilo. Jadi kita awalnya dulu dari Allah memberikan kepada kita sesuatu supaya bisa mencapai dunia. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita dari awal itu, mulai dari rahimnya ibu. Jadi Allah meniupkan sesuatu kepada kita namanya ruh. Ruh namanya. Ruh itu adalah bayangan dirinya kita. Ruh itu berbentuk seperti tubuhnya kita, bersatu dengan tubuhnya kita. Tanpa ruh kita akan jadi mati. Jadi begini saudara-saudari, saya jelaskan. Jadi manusia itu diberikan pikiran cuma sampai sebatas Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai. Jadi kalau kita mau berpikir melebihi dari itu tidak akan mungkin. Allah cuma memberikan kita pikiran menunduk ke bawah, jangan menunduk ke atas, karena di atas langit masih ada langit. Jadi untuk sesuatu mencapai dunia ini, karena kita ini diciptakan hanya untuk dunia, untuk mencari pencapaian dunia namanya. Untuk mencari pencapaian dunia, saudara-saudari, kita perlu perhatikan bahwa manusia itu sudah diisi oleh Allah, namanya ruh. Ruh itu sudah diberi kelengkapan untuk mencapai dunia. Tinggal manusianya yang berpikir menuju ke alam berikutnya. Jadi manusia itu kalau perlu berpikir, yang harus dibawa pembawaannya, yaitu perlu manusianya perlu ada namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sama seperti dengan peradilan. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, kesabaran. Tanpa kesabaran manusia itu meliputi dari namanya emosi. Orang sabar tidak ada emosi, orang ada emosi harus sabar. Itu jenjangnya. Ikhlas itu sama dengan rela. Rela itu sama dengan memberikan sesuatu kepada orang dengan secara ikhlas, atau kita memberikan sedekah. Itu yang perlu kita jaga, tiga itu selama kita di dunia. Yang keempat, keyakinan. Manusia yakin bahwa kita diciptakan di dunia untuk mencapai sesuatu sebelum menuju akhirat. Kita harus sadar. Kesadaran itu tergantung dari manusianya. Jadi sama dengan timbangan manusia. Timbangan ini perlu punya kesadaran. Apabila kau
mau ditimbang akan bergerak dia mengukur bahwa sekian kau punya pencapaian di dunia. Jadi begitulah beratnya yang kamu dapat pencapaian di dunia, begitu juga nanti yang kamu dapat di akhirat. Jadi Allah sebetulnya itu setiap manusia, setiap makhluk yang ada di alam semesta dunia ini, yang ada di dunia ini atau alam semesta ini, Allah tetap ada di situ. Saya berikan contoh, manusia saja yang lebih mempunyai pikiran normal, yang sadar. Allah itu terdapat pada diri setiap manusia. Ini buktinya bahwa Allah itu ada. Coba kamu rasakan. Ketika kau tarik napasmu, pasti kau bahasanya di situ hu. Ketika kau keluarkan pasti Allah. Hu itu artinya aku. Itu yang keluar Allah. Jadi manusia itu selalu ada nama-namanya Allah setiap dia bernapas, setiap dia bernyawa. Jadi naik turun itu yang membuktikan bahwa Allah itu yang mempunyai, setiap yang mempunyai setiap yang mempunyai, yang bernyawa, itu adalah bukti bahwa Allah itu selalu dekat dengan kamu. Jadi manusia ini jangan berpikir lain-lain. Jadi tinggal kamu yang memahami kehidupanmu dan keyakinanmu. Apabila kau yakin sesuatu, insya Allah, karena Allah selalu mendekatkan diri kepada setiap makhluknya, karena dia penciptanya semesta alam ini atau dunia ini. Tidak usah bilang berpikir menuju yang lain-lain. Nanti Allah yang mengatur di akhirat dengan mempunyai semua mempunyai semua petunjuk-petunjuknya. Jadi takdir, rezeki, jodoh Allah yang ngatur. Tinggal kamu yang berpikir dan sadar. Tanpa kesadaran manusia tidak akan mencapai namanya dunia. Tidak usah kita bahas dulu masalah ke akhirat, karena itu kita cuma terbatas di dunia saja. Karena kita diciptakan manusia ini sampai batas dunia saja. Makanya saya bilang menunjuklah ke bawah, jangan menunjuk ke atas, karena di atas itu masih ada di atasnya kita. Di bawah itu kalau kita menunjuk ke bawah, kita sampai lebih dalam ke bawah, sampai melihat sesuatu, sampai sadar bahwa kematian itu ada di tangan Allah. Jadi sadarlah manusia yang ada di muka bumi ini. Sekian, wassalamualaikum. Nanti kita bahas menuju selanjutnya ke alam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.